Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku adalah Ayu. Semua berawal ketika aku, seorang mahasiswi yang sedang menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, mendapat kabar bahwa kakekku di Surabaya sakit keras. Aku segera memutuskan untuk pulang ke Surabaya menggunakan kereta api. Mengingat kondisi lalu lintas yang sering macet jika menggunakan bus ataupun mobil pribadi, aku berangkat pada malam hari, mengingat hanya itulah jadwal yang tersedia. Dan aku harus segera sampai untuk melihat kakek. Saat itu, cuaca cukup mendung dan angin berhembus seolah memberi tanda bukan kebaikan. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai menghinggapi pikiranku. Di stasiun, aku bertemu dengan seorang perempuan parubaya yang kebetulan akan naik kereta yang sama. Namanya Bu Sari. Dia terlihat baik dan menyenangkan. Kami pun berbincang sepanjang perjalanan, dan dia banyak bercerita tentang Surabaya, yaitu kota tujuanku. Tak lama setelah kereta berangkat, aku mulai merasa kelelahan dan memutuskan untuk tidur. Aku bermimpi buruk, bermimpi tentang seorang wanita berwajah pucat dengan mata yang dalam dan kosong, menatapku dari ujung lorong kereta. Dalam mimpi itu, dia berjalan mendekatiku sambil menyeret satu kakinya. Aku terbangun dengan nafas tersengal, merasa lega karena itu hanya mimpi. Namun, ketika aku membuka mata, aku melihat siluet wanita itu duduk di seberang kursiku, menatapku dengan tatapan kosong yang sama seperti dalam mimpiku. Aku mengedipkan mata, berharap itu hanya sisa-sisa mimpi. Namun, ketika aku membuka mata, wanita itu masih ada di sana. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah terkunci. Wanita itu kemudian berbisik, "Kamu tidak seharusnya berada di sini." Aku terpaku di tempat, tidak mampu bergerak ataupun berbicara. Kemudian, dia menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Aku mulai meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasiku. Mungkin karena kelelahan atau stres yang aku rasa. Saat aku mencoba untuk kembali tidur, Bu Sari yang duduk di kursi seberang lorong bertanya, apakah aku baik-baik saja. Aku hanya mengangguk, tidak ingin membagikan pengalaman menakutkan itu. Dalam hati, aku bertanya-tanya apakah dia melihat wanita itu juga. Tapi sepertinya tidak. Perjalanan berlangsung semakin mencekam ketika lampu kereta tiba-tiba mati, menyisakan gelap gulita dan suara bisikan yang tidak jelas asal-usulnya. Aku merasa ada yang sedang mengawasiku dari kejauhan. Tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Setelah beberapa jam yang terasa seperti abadi, kereta akhirnya sampai di Surabaya. Aku segera turun, berharap bisa meninggalkan semua kejadian aneh di belakang. Namun, ketika aku melangkah keluar dari stasiun, aku melihat wanita itu lagi, berdiri di antara kerumunan orang, menatapku dengan tatapan yang sama. Aku berlari sekuat tenaga, mencoba untuk menjauh darinya. Sesampainya di rumah kakek, aku langsung bercerita kepada keluargaku tentang apa yang terjadi. Mereka terlihat khawatir. Lalu Bibi Rina, salah satu tanteku, mengatakan bahwa wanita yang kulihat itu mungkin adalah penunggu kereta yang sering menampakkan diri kepada mereka yang memiliki energi spiritual tinggi, atau sedang dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Bibi Rina menyarankan agar aku melakukan ritual kecil untuk meminta perlindungan dan agar rumahku itu tidak mengikuti pulang. Malam itu, kami melakukan ritual kecil di malam, yaitu di halaman belakang. Bibi Rina membakar beberapa jenis dupa dan menaburkan bunga.
sambil mengucapkan mantra. Setelah itu, aku merasa lebih tenang dan terlindungi. Beberapa hari kemudian, kakekku mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan aku bersyukur atas itu. Pada hari pulangku ke Jakarta, aku merasa cemas, takut akan bertemu lagi dengan wanita itu. Namun, perjalanan pulangku berlangsung lancar tanpa kejadian aneh apapun. Aku percaya bahwa ritual yang dilakukan Fitrina telah membantuku. Kejadian mencekam itu tidak pernah aku lupakan, dan selalu menjadi mengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Aku menjadi lebih percaya kepada keberadaan makhluk astral dan pentingnya menjaga keseimbangan spiritual dalam kehidupan. Kisah perjalananku ke Surabaya itu akan selalu menjadi bagian dari memori yang tak terhapuskan, mengajarkan kepadaku tentang kekuatan tak terlihat yang mengunci kita. Terima kasih telah mendengarkan cerita Misteri Malam Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.